bahasa kan masalahnya fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat datang di podcast UNU Kalimantan Selatan. Tepuk tangan buat kita semua. Hari ini kita berada kembali dalam standing di acara UNU Podcast. Hari ini bersama dengan tamu saya. Please welcome Bapak Dr. Andes Hajaji, Masya Allah. Assalamualaikum Pak, kita sama dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak, alhamdulillah. Dan ini kayaknya udah lama belum nanti jadwal ini, sibuk kayaknya Pak. Iya. Kesibukan apa Pak sekarang Pak kira-kira Pak? Ya alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi NU ini ya betul. Nahdlatul Ulama ini adalah jadi darah daging ya. Wah, ini jadi darah daging. Jadi bukan hanya di kulit bukan hanya sekedar di kulit. NU ini udah jadi darah daging. Jadi memang kita tahu semenjak tahun 86 ya. Tahun 86, 87, pokoknya sampai tahun 90-an itu kita memang malang melintang di organisasi PMII, di Ansor ya, kemudian ya yang underbau di Bandung-Bandungnya. Nah itu Bandung-Bandungnya itu alhamdulillah dan alhamdulillah hari ini rasanya bahagia kalau ya bertemu sahabat-sahabat kita ya, sahabat-sahabat kita. Anak nganu nih, ideologis kembali ke habitat, kembali ke rumpun malah ya, bahasa rumpun gitu. Ya. Jadi kita memang rumpun mau tidak mau kita karena memang orang NU ya harus kemana-mana pun kita. Dan satu hal yang perlu kita masyarakatkan di warga NU, artinya dimanapun Anda berada, tampilkan saya orang NU gitu loh. Jadi memang seseorang tuh meyakini dirinya tuh, citranya, pesonanya tuh memang jujur orang NU. Iya, saya NU gitu loh kan. Jadi bukan saya samar-samar kan. Abu-abu apalagi. Abu-abu. itu satu hal ya. Nah kemudian memang semenjak tahun 86 sampai sekarang memang kita aktif, dan sekarang kebetulan ketua Ikatan Penyuluh Republik Indonesia. Itu secara profesional Pak? Iya, secara profesional IPARI Kota Banjarmasin. Jadi IPARI Kota Banjarmasin itu dia heterogen sekali orangnya. Betul. Jadi terdiri dari berbagai macam agama dan itu. Dan ini itu pengalaman kuat itu. Iya, simetris sekali dengan apa yang digaungkan oleh orang-orang itu kan yang berdiri di tengah-tengah kan, itu yang kita dengungkan. Oke. Jadi memang betul-betul harus menguasai medan malah kalau dalam usaha profesional. Pak Hajaji ayah Anda sebenarnya kita mau manggil beliau. Pak Yai Hajaji, bagaimana posisi sekarang di ISNU, bergabung di ISNU katanya di wakil ketua. Betul sekali. Jadi di ISNU kebetulan yang dikomandani oleh sahabat kita Haji Jainal Ilmi ya, doktor ya sekarang. Saya kebetulan di kepengurusan ISNU itu ada wakil ketua umum ya di ISNU. Tadi kan udah disebutkan sebagai wakil ketua ISNU Pak. Ini tugas berat kayaknya lah tentang sarjana nahdi ini, bahwasanya ribuan bahkan jutaan dari Bapak kan. Mungkin yang baru-baru bagaimana motivasi Pak? Ini kadang-kadang motivasi yang menengah nih Pak. Kadang-kadang baru selesai kuliah, sudah dapat pekerjaan, jati diri NU-nya ini kadang-kadang wah ini terombang-ambing. Ini meneguhkannya seperti apa Pak? Betul. Pak Kiai, silakan. Jadi memang yang namanya itu perlu wadah ya, orang-orang NU itu kan perlu wadah yang terorganisir secara baik. Ya, jadi orang-orang PMI, orang-orang NU itu memang sekarang kan ada ISNU. ISNU memang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, itu kan beberapa tahun
itu kan Iya, iya. baru Iya. anu kan. Tapi ini adalah terobosan. Jadi Oh, iya. kita kadang-kadang setelah kuliah orang NU udah bekerja di instansi Iya. udah lepas sepertinya. Agak ya betul-betul memang kadang-kadang tercampur udah orang bagian. Iya, jadi untuk tidak lepas Nah, baju tidak lepas NU-nya bajunya itu, kita buatlah yang namanya ISNU tadi supaya ada hati itu tetap terjalin gitu kan, tetap menyatu sebagai orang NU gitu kan. Nah itu. Kemudian juga di pengurus Nahdlatul Ulama di PWNU. wilayah Di ya wilayah PWNU kebetulan kita di amanahi untuk wakil khatib ya, Suriah, wakil khatib Suriah di Ini juga tugas berat kayaknya. berat Surya ini kan sekali, iya. mencerahkan umat ini. Nah, Iya, ini akan pencerahan kita umat. masuk ke arah sana, Pak. Bagaimana Pencerahan ketenangan hidup juga, Pak. Betul. karena apa Tugas keulamaan gitu. keulamaannya itulah makanya kita memang bergabung ke masyarakat itu kadang-kadang memang sebagai tokoh pencerahan apa segala macamnya. Nah, saya memang banyak sekali majelis taklim ya yang kita bina itu setiap hari Sabtu, tiap malam Jumat itu hampir Iya. ya hampir kalau satu minggu itu 8 sampai 10 kali Pertemuan dengan masyarakat. dalam sini. Nah, dan fokusnya sebenarnya Iya, sebenarnya bagaimana mengelola hati itu. Jadi fokus anunya bagaimana mengelola hati. Jadi Ini ujung tombak betul ini, Pak. betul. Jadi kadang-kadang kenapa kita jadi sakit hati? Nah, ini yang kadang-kadang ini kan. Ini mendasar nih. Iya, Jadi setiap sakit orang nih hati. harus Orang kalau nggak bisa membaca, kada bisa melihat situasi sakit hati terus. Nah, ya kan? betul. Nah, ini yang penting. Nah, sebenarnya hati itu dia punya 2 jendela dia. Masya Allah. Dia 2 jendela. Jadi kalau jendelanya nih salah masuknya, ya makanya akan jadi sakit hati. Jendela pertama adalah melihat. Oke. Ada pandangan yang Ada betul-betul. pandangan. Cara pandang mungkin. Cara pandang. Yang kedua adalah telinga mendengar. Sami'an basiron. Nah itu yang penting. Nah inilah yang perlu kita kelola agar tidak mudah sakit hati. Nah, ada 3 tingkatan kalau menurut saya kayak mengajar itu. Ada 3 tingkatan cara kita membaca, cara kita melihat. Yang pertama adalah basoro, melihat ya sekilas. Mungkin Ya. pandangan kita dan orang lain berbeda-beda, Pak lah. Misalnya gini, ya. Kamu dusta misalnya. Dicap orang berdusta nih. Kamu pendusta katanya. Kalau kita hanya sekadar baca secara ro'a aja, baca kan, wah sakit hati kita. Dan biasanya orang yang banyak sakit hati pada saat melihat sesuatu, melihat masalah itu dalam tahapan pertama ro'a. Kalau bahasanya apa tuh kan apa? Ini apa? Ini itu sekedar apa? Tingkatan kedua harusnya nazoro dia. Berbeda, Pak lah. Wah, kenapa? Iya. Kenapa orang bilang bahwa kita pendusta? Ya. Ini yang penting. Ini penting. Nah, kalau udah pada kenapa, udah kita bisa introspeksi diri udah. Nah, gitu, introspeksi diri. Kenapa harus ini? Dan tingkatan ketiga inilah yang harus kita anukan, basoro. Jadi memang seorang warga Nahdliyin, apalagi NU sejati itu dengan basic hidup hati yang tenang itu dimanapun, kapanpun, siapapun, Iya. itu akan menyebabkan dia orang yang tenang, Iya, tenang dia. hidupnya damai. Damai. Betul. Jadi memang jadi intisari ya dalam bertahun-tahun Pak Kiai dalam ber-NU itu mungkin salah satu yang bisa ditarik malah dalam hidup. Basoro. Jadi melihat apapun daripada pernak-pernak hidup ini ya, basoro. Basoro itu artinya ada kehendak Allah. Ini kan sifat Allah udah yang kita hadirkan. Makanya ayat pertama apa? Turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Baca itu bukan berarti hanya sekedar baca Iya. tok, membaca, mendengar, menganalisa, kan gitu. Sebab ketika kita salah mendengar, salah melihat, salah menganalisa, salah berkesimpulan. Ketika kita salah berkesimpulan, salah kita bertindak. Ini yang bahaya. Salah langkah. Nah, oleh karena itu kita bagaimana mengelola cara membaca, cara basoro tadi. Basoro ya. Jadi ini fondasi Jadi betul. ketika ada masalah, ketika orang mengatakan kita berdusta, kalau bicara bahasanya, artinya kita banyak hal-hal yang kita banyak bahasa anunya kan bahasa banyak. banyak dosanya kita manusia dan Allah. Jadi ketika hinaan orang, ketika cacian orang, ketika ada masalah, hubungan kita dan Allah semakin dekat. Ada satu peristiwa begini. Di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, ini kan Syawal ya. Iya, ini. Kan biasanya kebanyakan orang banyak pulang ya, pulang kampung, mudik lah bahasanya. Nah, jadi biasanya orang-orang yang sudah tua itu kan menantikan kehadiran anak-anaknya. Betul. Jadi kebetulan memang orang ini dia jaka bahasa Banjar itu tumbang-tumbalit menghidupi anaknya tadi, dan memang ternyata sukses anaknya. Semuanya di luar negeri. Ini true story, artinya kejadian nyata ini. Nah, udah karena dia sukses semuanya, 3 anak, dia punya 3 anak, sukses semua di luar negeri. Pada saat-saat menjelang, ya mungkin sakit ya, orang tua perempuannya menangis, ditelepon lah si anunya tadi, anak pertama. Anak, nah, assalamualaikum anak, gimana kabar? Alhamdulillah bapak baik, nggih. Ada apa? Oh, langsung ada apa kan gitu. Ini kebetulan nih, jaka bahasa kita itu mama ikam ini pinanya dandaman benar, dan bukan hanya sekadar dandaman, ini menurut hasil pemeriksaan dokter bahasanya kan jaka bahasa gitu sudah hampir sakratul maut mama ikam ini. Sakit keras lah kayak itulah. Sakit keras. Betul. Jadi apa jawab anak pertama aja? Waduh bah, ulun kebetulan ada meeting ini, jadi nggak bisa. Pokoknya dalam beberapa hari ke depan, dalam minggu ke depan tidak bisa pulang ke kampung. Yang luar biasa. Betulan ke luar negeri ya. Pokoknya begini aja bah. Pokoknya apapun berikan kepada mama itu rumah sakit yang PPPIP bahasanya kan, pokoknya. Layanan luar biasa nih. Layanan luar biasa. Nanti ulun transfer apanya kebutuhannya berapapun. Makasih. Kemudian anak yang kedua lagi telepon, gimana anak, assalamualaikum. Ini anak bahasanya kan mama ikam ini udah kayak pakawa kayak ikam bula boleh ke kampung bauntung batua saking sayang sama anak. Aduh bah, ulun maaf benar nih, ulun kebetulan jadwal operasi rupanya seorang dokter spesialis dia. Kesibukannya luar biasa. Nah, kemudian anak yang ketiga sama juga. Kebetulan anak tanda tangan tender apalah segala macamnya. Pokoknya dari 3 anak yang dia hubungi tadi tidak ada satupun yang bisa mendatang pulang pada saat-saat sakratul maut ibunya. Dari peristiwa itu, kalau kita membaca secara ro'a aja, sakit hati orang tua. Betul. Waduh, anakku yang tadinya ku perjuangkan, ku ongkosi tumbang-tumbali segala macam pada saat sanunnya. Itu kalau kita baca secara ro'a, apa adanya. Iya. Pada tingkat sisi lain bagaimana Pak? Najoro dah. Iya. Najoro. Boleh jadi memang ada kesibukannya. Lebih bermanfaat dan lain sebagainya. Dibutuhkan umat untuk juga. Kebutuhan orang misalnya, untuk bagaimana ketika dia tinggalkan misalnya ini ada sekian ribu orang yang harus itu. Tapi kalau kita membaca secara ro'a tadi kita kecewa ya. Purunnya Pak, anakku yang ku sayangi tadi. Sudah kuitan menyekolahkan apa-apa bahasanya lah. Tapi ketika bicara masalah maslahat basoronya, cara melihat masalah tadi, membacanya secara basoro, ternyata
pada saat-saat sakratul maut, ibunya tidak ingin diganggu dengan kesibukan anak-anaknya. Masya Allah itu. Dan memang pada saat-saat sakratul maut, tenang, nyaman. Dan alhamdulillah, dia mengatakan la ilaha illallah di penghujung hayat. Masya Allah, Masya Nah Allah. itu kan. Jadi Nah, betul-betul. jadi kalau dia membaca secara basoro, Sudut pandang yang pas gitu kan. iya. Jadi orang tua tidak pernah sakit hati kepada anaknya. Apapun yang tidak akan pernah sakit hati. Begitu juga kita di dalam berorganisasi, Dalam berkarir, apalagi sedikit banyaknya orang masuk NU ini karir cemerlang. tuh kan. Banyak Menjaga hatinya seperti apa ini Apalagi- ini pengalaman iya. Pak Jaji ini Pak Kiai Apalagi ini luar biasa nih. NU terus terang ya, Iya. NU tahun 86, tahun 80-an sekian sampai 90 itu orang takut loh. Mengaku sebagai NU. Di tahun-tahun Iya, takut itu waktu itu. Orang kalaupun ada ya secara sembunyi-sembunyi. Ya. iya Nah, itu kan. Nah, itu. Tapi kalau sekarang harus menunjukkan udah eksistensi. menunjukkan karena Wajib kayaknya. ada banyak keuntungan bahasanya kan gitu. Nah, Apalagi kuliahnya di UNU Pak. Iya. Pendidikannya dijaga itu. ketika kita misalnya berjuang kemarin di NU, artinya tidak diberdayakan bahasa Iya, kasarnya iya. gitu kan, membaca secara rohanya. Iya. Kita mulai jadi jangan secara roa kita baca. Betul. Ini secara basoro. Boleh jadi ketika kita diberdayakan, kita akan diperlukan di berbagai segmen masyarakat. Artinya kita akan membatasi diri, bukan berarti Tuhan tuh tidak memakai di sini. Tidak. Sebenarnya kita lebih luas lagi cakupannya Pak. Satu kebaikan ditutup di salah satu ada 1000 kebaikan di yang lain akan dibukakan Allah. Wah, ini Tapi ini kita tepat. ikhlas itu. Tapi membaca masalah di basoro, secara basoro. Cara bahasa Arab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selesai masalah. Jadi Nggak orang- ada pernah kecewa kita. Jadi ketika di dalam keluarga istri misalnya merang-urangut bahasanya. Bahasanya kan gitu. Jangan Operator gimana Pak? jangan membacanya secara roa. Kalau hikmahnya mungkin iya, betul. kita kalau bicara secara roa, aduh banyak sakit hati. Tapi ketika kita membaca masalahnya istri yang merangut tadi secara basoro, masya Allah, ini ladang amalku ya Allah. Aku punya istri yang begini, ini ladang amalku. Atau sebaliknya, Iya, ketika istri menghadapi suami yang ini, oh ini ladang amalnya, amal ibadahnya. Betul, apalagi di balik karir seorang suami kan ada istri itu. Istri itulah. Jadi betul-betul kompleksitas kehidupan itu semua lini pala. Betul. Pendidikannya, karirnya, karyanya, Iya. pasangan hidupnya. Makanya menurut istilah Jalaluddin Rumi ya, luka itu adalah ada kehendak Allah untuk manusia. Ketika kita masalah itu kan luka bahasa. Iya. Dari luka itulah terbuka mengalir hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan. Bila kada beluka, kada ada hikmah yang Tertutup. dapat. Wah, Nah, itu jadi mengelola hati. Makanya walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Sungguh, wow itu kan bukan wow atop dia itu, wow sumpah dia. Wow sungguh lagi walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam. Iya. Kebanyakan dari julukan jin dan manusia. Why? Kenapa? Itulah tanda-tandanya betul-betul. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak membacanya secara basarah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi matanya hanya sekedar melihat yang nampak. Harusnya ada bicara yang tidak nampak. Iya. Walahum azanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak dipergunakannya. Iya, implementasinya Ya. ke telinganya Jadi betul. apa akibatnya? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Wah, mereka itu tetap lala. Betul. Ulaika humul ghafilun. Lalai. Lalai itu adalah
sesuatu sikap, satu tindakan betul. yang boleh jadi membacanya secara ro'a tadi. Aduh, cara pandang hidupnya nih agak-agak betul-betul harus diperbaiki nih. Harus diperbaiki kita ini supaya jangan sakit hati terus. Baca apa di balik itu. Jadi kalau ro'a itu what, ya. Kalau nazar itu why, kalau basoro itu how. Itu Bagaimana kita harus menyikapi satu masalah. Betul. Sebab yang namanya manusia hidup itu tidak lepas dari masalah. Selalu silih berganti malah datangnya. Iya, masalah di kantor, masalah di rumah, Gonjang masalah di ganjing, lingkungan, gitu. masalah gonjang ganjing di organisasi, di mana aja. Iya. Ketika kita bicara membaca masalah itu secara ro'a, waduh, hanya sakit hati aja terus kita. Makanya kita walaupun memiliki persoalan ya di kalangan kita sendiri, tapi kita dengan cara pandang yang dingin, Itulah. seakan-akan tidak ada masalah, walaupun ada masalahnya. Walaupun ada masalah, jadi memanage masalah itu gitu. Jadi rasanya hidup ini nyaman aja. Enteng, enjoy. Enteng aja. Dan alhamdulillah di usia hampir 60 tahun, Iya. alhamdulillah kayaknya mudah-mudahan lah. Amin. Sehat Itu doa selalu. kita sehat jasmani rohani dan Karena umat memang membutuhkan ini. umat membutuhkan. Jadi bukan hanya kita aktif di internal, eksternal itu mungkin lebih besar dan lebih Betul. panjang dan lebih banyak dihadapinya. Oke, Pak Haji, sisi terakhir mungkin dalam podcast hari ini adalah bagaimana membangun semangat ini tetap berlanjut, bahwasanya seseorang itu kan hidup pasti akan berlanjut gitu nah. Betul. Selesai satu berpindah satu, selesai satu. Biar semangatnya selalu menjadi produktif. Kadang-kadang merasa tersakiti, hancur dan akhirnya tidak mau membangun lagi. Baik, jadi ini menarik sekali. Kalau bahasa kan masalahnya fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Ketika Allah berikan satu masalah buat kita, apa kata Allah? Allah memberikan 2 solusi dari masalah itu. 2 sebenarnya. 2 solusi. Jadi bukan satu masalah satu solusi, bukan. Satu masalah 2 solusi. Opsi mana yang kita ambil? Nah, jadi tergantung kita mau apa enggak gitu loh. Nah, pokoknya. Kalau kita sampai pada tahapan ya sekadar membaca secara ro'a tadi masalah deh. Iya. Aduh, masalah terus kita. Orang kadang melanggur, sakit hati. Orang kadang membawai Sakit hati. Itu tuh kan sakit hati aja bawanya. Kenapa? Ya itu tadi bacanya secara ro'a. Ijazah nasrullahi wal fath, lihat itu. Jadi melihat benda itu tidak melihat harus memikir berapa jumlah Pak, itu ro'a. Ro'a. Iya. Itu harusnya basoro. Nah, itu. Jadi Pemirsa. dan semakin seorang driver yang handal Nah, itu ini driver handal. seorang driver yang handal itu dia harus banyak jatuhnya, banyak apanya itu. Ternyata ketika kita dibuat masalah, ketika kita dibuat jatuh itu Allah ingin mengangkat kita. Pesan terbaik nih. Allah akan mengangkat kita. Tapi ketika Allah mengangkat kita, awas, siap-siap. Allah hendak menurunkan kita. Itulah ritme Siklusnya kehidupan. Ritme kehidupan begitu. Pernah terjatuh, bangkit lagi. Siap-siap untuk terjatuh kembali. Nah, itu kata Allah tuh pasang surut. Sunatullah. Siang malam sunatullah. Bahagia, cinta, benci, sunatullah. Anugerah terbesar kayaknya Truk Haji tahun ini, Pian. Alhamdulillah. Dan hari ini ini persiapan terbaiknya bagaimana Pak Haji? Mungkin kalau persiapan nusuknya mungkin udah, tapi mentality, membangun komunikasi, membangun kepercayaan jamaah ini di tengah isu internasional ini berat kayaknya Pak Haji tahun ini. Jadi persiapan apa yang bisa dilakukan? Lagi-lagi kita kembali memperbaiki hati ya berjamaah. Saya bilang begini, labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kalau begitu siapa yang manggil? Allah. Ketika Allah mengundang kita, ketika Allah memanggil kita,
Itu udah desain Allah udah sempurna sekali, amat sempurna. Selesai, buat kita. betul. Selesai. Jadi nggak adulah. Betul. Kami petugas. Artinya petugas nih kan, iya petugas juga namanya kan. Iya. Hanya bagian dari yang disuruh juga kan gitu. Sistem ya. Sistem. Nah, jadi kalau ingin protes, jangan protes dengan petugas. Petugas yang ngundang dong. Tapi memang hati harus dikumpulkan lah. Itulah hati. Makanya jauh-jauh hari, bertahun-tahun menunggu, sebenarnya yang diperbaiki itu hati sebelum Kembali lagi hati. persiapan menunggu panggilan Tuhan itu. Sebab orang haji itu memang diguncang dia. Diguncang. Jadi ada 3 poin besar yang harus kita di haji ini. Ya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya kan? Yang paling pokok benar, wala rofasa, jangan berbuat rofas. Wala fusuqo, jangan berbuat fasik. Iya. Dan yang ketiga, Jidal. wala jidala. 3 poin besar ini pasti terjadi. Padahal waktu beribadah haji lah. Tapi janjinya seperti itu. Pas. Kadang-kadang ketika waktu santai-santai di Mekah apa segala macam. Iya. Orang kayak apa tadi bicara ropa. Tawaran-tawaran, giuran-giuran seperti itu. Sebenarnya Dan ketetapan hati. yang paling adalah berjidal. Kadang-kadang suami istri bisa berjidal. Kita beberapa kali loh ya jadi petugas haji. Iya. Ketika tahun 2023, 2022 juga Melihat kebetulan keadaan itu. seperti itu ya. Jam 12, jam 2 malam diketok, Pak. Kenapa? Ternyata apa? Cemburu seorang istri kepada suaminya. Itu kan. Padahal di sana kan perkara ibadah lah. Masya Betul. Allah. Itulah. Jadi ini pesan saya juga kepada jamaah haji, hindari 3 ini. Wala ropaso, jangan berropas. Wada pusuko, wala jidala. 3 hal ini pasti terjadi di sana. Tapi kalau kita, makanya Bisa saya bilang, melewatinya. kami bilang sama suami istri, mun hendak tulak bemaafan, beampunan dulu, laki bini. Rahasia nih sebenarnya disampaikan. Beampunan dulu penting kan. Walaupun Beredar. ya harus dipelajari tuh. Tidak Dan mudah kemudian yang paling pokok adalah orang tua. Kuitan. Kuitan ridullah ridul walidain wa suhtullah suhtul walidain. Ini yang kadang-kadang kita terlupakan karena kita sudah mampu apa segala macam. Ternyata orang tua itu adalah Masya Allah. Senjatanya sebenarnya itu. Dan satu kunci sukses. Ketika kita hendak sukses, hargai orang tua kita. Betul. Apalagi yang muda-muda nih. Apalagi yang muda-muda ini. Kalau Yang kita masih kan belum ada apa-apanya nih Ya, pengalaman hidupnya. orang tua itu. Betul, Dok. Orang itu udah jaka bahasa tuh jimatnya tuh orang tua tuh. Jimat bikung. Jimat bikungan, jangan jauh-jauh itu. Ulun pernah ini Ya. tuh sorry ya. Ulun pernah pada saat kerusuhan ya. Di mana, Pak? 98. Bilang apa? Bulik dari daerah Pangkalan Bun. Padahal pada saat itu banyak sekali terjadi. Tidak Wah, kan. Karena saya tugas waktu itu di Banjarmasin nih. Iya. Ya. Jam 10 malam berangkat dari Banjarmasin. Dari Pangkalan Bun. Malam. Berapa jam itu? Semalam itu. Padahal itu situasi genting. Tapi saya yakin ketika kita melaksanakan tugas secara baik, dan yang paling penting adalah minta ampun, minta ridho. Saya cium tangannya, saya cium kakinya orang tua saya. Bahwa kita melewati itu. Kita melihat, alhamdulillah beres semua. Itu artinya apa? Ridho orang tua itu penting. Betul. Apalagi di saat-saat sekarang Ya, itu. ini penting. Oke. Itu kira-kira. Baik Pak Jaji, Pak Kiai Haji, terima kasih telah berada di podcast kali ini. Sama-sama. Mungkin ini bukan hanya pertemuan kita yang Insya Allah. awal wal akhir. Insya Allah. Mungkin ada hikmah-hikmah saat selesai berhaji akan kita kembali bertemu bagaimana pengalaman-pengalaman di sana. Artinya Nahdien bukan hanya sebagai lembaga tapi juga sebagai pencerah publik ini. Bukan hanya embel-embel sebagai jabatan ini tapi juga memang betul bermanfaat bagi masyarakat. Orang NU itu harus multiplier effect gitu ya. Itu dia. Di kampung harus dia Di memberikan kantor. di kantor
di masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar sebatas Iya, di situ iya. aja. Saya pikir begitu. Oke, terima kasih telah berhadir di podcast kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bisa diambil oleh para podcaster semua, bahwa hikmah kehidupan itu jangan hanya kita bicara tentang sistem organisasi, tapi juga manfaat besarnya. Tapi kendali utama pondasi tadi luar biasa, bahwasanya seseorang jangan tidak bisa membedakan antara ro'a, nazara, dan basara tadi. Itu dia. Kunci. Kita minta doa dulu ya, mudah-mudahan Pak Haji bisa mendoakan kita yang belum berangkat berhaji di tahun ini. Kapankah, apabila kita nih, ya Allah, mudah-mudahan ada rezekinya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.